selalu belajar untuk mengucap syukur selalu kepadamu di dalam segala hal. Dan kami belajar untuk mengerti kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami. Dan ajar kami terus untuk mengerti kebenaran demi kebenaran, untuk kami boleh berjalan untuk menerima setiap janji Tuhan yang telah Tuhan tetapkan untuk kami semua, sehingga hidup kami boleh tetap berbuah dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sebentar kami akan belajar dan ditegur dibenarkan oleh firman. Kami boleh menjadi pribadi yang senantiasa berkenan kepadamu. Pakai hamba-Mu untuk menerjemahkan isi hati Tuhan kepada kami, untuk melengkapi pemahaman kami tentang Engkau, dan kami boleh semakin diisi akan haus, akan lapar, akan kebenaran-Mu, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin dipermuliakan oleh karena kasih karunia-Mu saja. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Tuhan senang bersedia Ibu Bapak dan saudara semuanya. Dan kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Beliau adalah Ibu Gembala yang jauh di mata tapi dekat di hati kalian ya. Tidak jauh di mata, dekat di hati. Seberang lautan, asal di gunung Asnit, tapi ini bukan asal di gunung lagi, ini di daerah Tasikmalaya juga ya. Jadi asal di seberang sana, garam di seberang sana, dan garam di tempat ini ya sudah nanti itu aja. Ya jauh di mata dekat di hati, dan beliau akan berbagi dengan firman Tuhan. Silakan simak baik-baik dan simpan di hati untuk menjadi penutup akan hidup kita, untuk kita mengarungi jadi saksi Tuhan. Saya persilakan hambanya Ibu Pendeta Teddy Maria. Ya, shalom. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena kiri kanan aku kita itu dahsyat luar biasa. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, senang sekali boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Saya memang sebetulnya sudah 1 minggu berada di 2 minggu malah ya. Sejak depan ini saya sudah 2 minggu berada di kota Surabaya. Ya, sebenarnya saya ada beberapa kegiatan. Kalau ditanya tadi sama Bapak Sanjoyo, kenapa gitu ya, ada apa? Ya saya ada beberapa kegiatan. Sebenarnya bulan Mei kemarin yang akan datang ke Surabaya bukan saya, ya tapi suami saya. Tapi karena agenda kegiatan yang di majelis pusat diundur, maka saya berkata saya minta izin karena ada beberapa kegiatan yang saya mau ikuti. Minggu lalu saya berada di Kota Batu. Ya, selain saya juga ikut fellowship di Perempuan Jawa Timur, saya ada satu pelayanan penjangkauan jiwa ya istilahnya, di anak-anak kurang lebih 90 anak-anak dari PPA dari gereja GKIN dan GIA Malang gitu ya, di Kota Batu. Bersama mahasiswa saya kami melayani mereka. Nah, kemudian sesudah itu ada beberapa agenda saya dari kampus di Setia di Johor, dan ya masih berkaitan dengan mengajar gitu. Dan nanti sebetulnya saya berharap saya akan mengikuti pembinaan dosen ini minggu depan gitu ya, supaya saya segera pulang. Tapi rupa-rupanya saya kena saya kena batch yang kedua, itu mulainya baru tanggal 15. Kemarin saya telepon suami saya baru bisa pulang tanggal 18 Juni, 18, 19. Oh ya sudah, selesaikan saja, tidak apa-apa gitu ya. Ya puji Tuhan, dalam kesempatan ini saya bisa berada di sini, semua anugerah Tuhan ya. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak pernah kebetulan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Baik, mari kita sama-sama belajar tentang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saya tidak hanya ingin membagikan berkat firman Tuhan, tetapi apa yang sudah beberapa hal yang memang itu terjadi dan dialami di antara jemaat di Gorontalo yang akan coba menyaksikan gitu ya, supaya itu boleh menjadi satu motivasi bagi kita
bahwa setiap kita dipanggil itu untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Oh, yang mana ya Pak? Saya bingung Pak. Yang mana ya Pak? Oke. Yang bawahnya? Ya, Pak. Kalau mau balikan? Oh, kanan kiri. Ya. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dunia dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Ya, sebelum kita lanjut dalam pemberitaan firman, saya menyampaikan juga salam dari suami saya, ya Bapak Marvel gitu ya, kepada seluruh jemaat biar tetap selalu bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih. Puji Tuhan. Baik, kita akan melihat, kita mengenal sosok Daniel. Mungkin nggak terlalu bisa dibaca, saya bacain gitu ya, tulisannya terlalu kecil-kecil. Daniel itu adalah seorang yang masih muda gitu ya. Kalau seorang yang masih muda, dia punya banyak hal dalam hidupnya yang seharusnya bisa dipergunakan untuk tanah kelahirannya, tapi justru di usianya yang masih muda, dia diangkut sebagai tawanan ke satu negeri asing, yaitu Babel. Ya, Babel pada waktu itu adalah pusat kekuasaan dunia yang penuh kemewahan, ilmu pengetahuan dan penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara, kalau masih muda terus kemudian dibawa, ini bukan dibawa sebagai utusan tapi sebagai tawanan. Ini bukan sesuatu hal yang menyenangkan. Kemudian di sana namanya diganti, pendidikannya diubah, bahkan pola makannya diatur agar lupa identitasnya sebagai umat Allah. Namun yang menarik Alkitab mencatat, dia bukannya lenyap di dalam budaya asing, dia justru menjadi terang yang dilihat oleh raja-raja dan seluruh bangsa. Dia itu adalah Daniel. Di tengah kegelapan dunia yang tidak mengenal Allah, dia bersinar bukan karena kekuasaannya, melainkan karena hidupnya dipenuhi oleh hadirat Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab ada dua tokoh yang saya catat, ada beberapa sih ya, tapi yang saya paling suka menceritakan dua tokoh. Salah satunya ini adalah Daniel. Daniel ini adalah seorang yang masih muda, dia berada di satu negeri yang sama sekali dia nggak ngerti negerinya seperti apa, asing buat dia, tapi di situ Tuhan pakai dia menjadi berkat. Tokoh yang lain adalah Yusuf. Yusuf ketika usia 17 tahun dia bermimpi dan kemudian kita tahu bahwa dia kemudian dijual sebagai budak dan sebagai budak sampai di tanah Mesir, dan justru di tanah Mesir itu dia menjadi seorang yang luar biasa mewarnai negeri Mesir. Kita hari ini belajar dari Daniel. Mungkin kita tidak berada di negara asing karena kita semua adalah warga negara Indonesia, tetapi kalau Tuhan menempatkan kita di tempat ini di Indonesia dan khususnya di kota Surabaya, tentunya dia punya rencana sama seperti Daniel. Di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak baik, dia mengenal Allah dan dia menjadi berkat. Baik, apa yang membuat dia bisa menjadi berkat? Yang pertama, ayat yang pertama tadi sudah kita baca, Daniel itu membulatkan tekadnya di dalam hatinya supaya jangan menajiskan dirinya. Jadi yang pertama itu dimulai dari tekad yang teguh. Kalau kita mau jadi terang dimanapun, dimulai dari keluarga kita yang paling kecil sekalipun, kita itu harus punya tekad yang teguh. Daniel dalam hal ini dikatakan dia menolak makanan minuman yang dilarang Tuhan. Kemudian kalau kita baca di dalam kitab Daniel, di tengah-tengah larangan berdoa kepada Tuhan, dia berketetapan hati itu tetap berdoa 3 kali sehari. Kemudian dia hidupnya jujur, dia hidupnya bersih. Artinya menjadi terang itu tidak dimulai dari sebuah pidato atau pengajaran gitu ya, tapi dimulai dari sebuah keputusan hati. Dan dia tahu jika ia berkompromi dengan hal-hal yang kecil, maka imannya akan runtuh dalam hal-hal yang besar. Jadi mari kita belajar, kalau kita mau jadi terang, kita mulai dengan hidup yang sungguh-sungguh di hadapan
Mari kita sama-sama belajar untuk bersama-sama menjadi terang. Mulai dengan satu tekad yang teguh hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita bicara tentang menjadi terang, terang itu menyingkapkan Allah yang benar. Kita baca beberapa ayat Daniel pasal 2 ayat yang ke-47. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah di atas segala ilah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau dapat menyingkapkan rahasia itu. Kita belajar bahwa ketika kita menjadi terang lewat hidup kita, sesungguhnya kita itu sedang menyingkapkan Allah yang benar di dalam kehidupan kita. Di Babel itu semua orang percaya kepada banyak dewa yang tidak bisa menjawab doa atau mengungkapkan rahasia. Daniel ditempatkan di situ. Kita tahu satu kali Daniel itu pertama kali diperhadapkan kepada mimpinya Raja Nebukadnezar. Kemudian dia panggil orang-orang yang beriman untuk mengatakan apa sih mimpiku dan apa artinya. Mereka akan bertanya, ya kamu ngomong dulu nih, mimpimu apa? Tapi Raja bilang, ya udah kamu aja yang ngomong. Mana ada gitu ya, orang kalau mau diterjemahkan mimpinya ya mesti ngomong dulu mimpinya apa. Tapi ini Raja Babel memang bebal banget gitu ya. Dia tidak mau, yang penting pokoknya harus ada yang bilang mimpi saya apa dan artinya apa. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka kemudian Allah menyingkapkan arti mimpi itu kepada Daniel dan Daniel mengungkapkan kepada raja. Makanya dikatakan di ayat 47, sesungguhnya Allahmu itu Allah di atas segala ilah. Jadi sebetulnya kita ini adalah kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini untuk menyingkapkan Allah yang benar. Yang kedua kita lihat dalam Daniel pasal 4 ayat 37. Daniel pasal 4 ayat 37, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, sebab segala perbuatan yang benar dan segala jalan-jalannya adil, dan dia sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Kita belajar bahwa di sini Raja Nebukadnezar ini raja yang bebalnya bukan main, yang jahatnya bukan main, tapi satu kali ketika dia sudah direndahkan Tuhan serendah-rendahnya, dan ketika Tuhan memulihkan dia berkata, aku memuji, meninggikan, memuliakan Raja di surga. Yang ketiga, Allah menyelamatkan umatnya, yakni kisah Daniel di gua singa ya, Daniel pasal yang ke-6 ayat 26 sampai 27. Setelah peristiwa Raja Darius melihat bagaimana Allah melindungi Daniel dari terkaman singa, maka dia membuat kebijakan yang menguntungkan orang Israel. Di ayat yang ke-26 dikatakan, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa yang di seluruh bumi-buminya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini aku memberi perintah bagi seluruh kerajaan yang aku kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadi terang itu menyingkapkan siapa Allah yang kita sembah. Allah kita itu adalah Allah yang benar. Jadi ketika Tuhan menempatkan kita di satu tempat, itu bukan kebetulan, tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Ketika Tuhan menempatkan kita di satu tempat, disitulah Allah mau kita menjadi terang. Satu anak yud saya bersaksi ketika dia memenangkan dia memenangkan lomba cipta lagu untuk anak-anak SMA ya. Untuk biasa ada satu event nasional itu namanya MRS 2M gitu ya. Itu adalah seni budaya di mana mereka bertanding mulai dari tingkat kota atau kabupaten kemudian sampai di provinsi, dan anak ini dulunya adalah seorang yang bukan percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia lahir dari satu keluarga papanya itu papanya Kristen, mamanya bukan Kristen, non Kristen. Dan kemudian terjadilah perceraian. Anak ini semenjak kecil dibesarkan dengan nilai-nilai bukan Kristen gitu ya. Kemudian setelah dia besar, dia memutuskan untuk
dibawa kepada kami, dan kemudian kami melayani, kami menginjili dia menerima Tuhan sebagai juru selamat, Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saya pada waktu itu khusus untuk anak ini saya private pemuritan. Kalau pemuritan itu kan biasanya banyak, ini kali saya private. Kalau ada les private, waktu itu saya lakukan pemuritan private karena anak ini dari latar belakang non Kristen dan kemudian menjadi Kristen. Nah, setelah selesai kemudian saya balik pada waktu itu harusnya kan dibaptis dulu baru pemuritan, tapi ini kali saya balik pemuritan dulu 5 modul saya selesaikan baru anak itu dibaptis. Dan puji Tuhan, setelah dia dibaptis, ya anak ini ya seperti biasa sebetulnya melakukan hal-hal yang dia kerjakan, dia beraktivitas di sekolah. Dan yang menarik, dia bercerita dalam satu kesaksian ketika dia kemudian menang mewakili provinsi Gorontalo. Dia dari kabupaten dari kabupaten Limboto mewakili provinsi Gorontalo dalam lomba cipta lagu. Nah, biasanya mereka itu ada pendamping. Ini kali mereka berangkat sendirian. Nah, ketika sendirian tapi dalam satu rombongan, dan kemudian nanti di Jakarta itu dipecah gitu ya. Ada yang di sini, dan dia berkata, waktu itu saya sendirian, saya nggak ada guru pendamping. Nah, ini bayangkan ya, bodinya sih memang bongsor gitu ya, tapi dia masih 17 tahun pada waktu itu. Belum 17 tahun pada waktu dia dikirim ke Jakarta. Dia berkata bahwa, aduh Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Nah, cipta lagunya itu nanti kisi-kisinya diberikan mepet banget gitu ya, mepet banget. Dan kemudian dia berkata bahwa saya cuma bisa berdoa sama Tuhan karena ini di hari itu saya harus menciptakan lagu gitu ya di depan para juri. Nah, ya, yang dia katakan bahwa ini bukan sesuatu yang mudah karena biasanya saya dibimbing, tetapi ini kali saya harus benar-benar sendiri. Tapi saya tahu bahwa saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan menolong saya, memberikan hikmat kepada saya. Sekalipun dia tidak mendapatkan juara di tingkat nasional, tetapi pengalaman itu membuat dia meyakini bahwa Allah yang menyertai dia itu adalah Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini anak masih 16-17 tahun, tapi Tuhan pakai luar biasa ya. Dia bisa mewakili provinsi Gorontalo. Disitulah sebetulnya ketika ini anak bukan cuma berprestasi di bidang seni, tapi dia sungguh-sungguh dalam pelajaran. Apa yang membuat dia menjadi sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, dia belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itulah yang mengubah hidupnya, sehingga dia lebih bersungguh-sungguh lagi ya dalam akademik di sekolahnya. Dia sekolah kalau di sana nggak ada pilihan Bapak Ibu ya, semua sekolahnya di negeri ya, kecuali SD SMP sekarang masih ada pilihan. Tapi SMA suka tidak suka kita masih harus masuk di negeri ya, masuk di negeri. Dan dia masuk di negeri di Kecamatan Telaga, SMA 1 negeri Telaga. Dan di situ ada dua jemaat kami, dan dua ini bersaing ya, masih bersaudara juga. Jadi artinya kalau yang satu juara satu, yang satu juara dua, begitu seterusnya. Tapi saya menceritakan ini, saya melihat bagaimana Tuhan itu menolong anak-anak kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah mereka ditempatkan Tuhan. Ya, yang ketiga, mari kita belajar. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang terang, maka orang benar itu akan bersinar seperti terang. Daniel pasal 12 ayat 3 itu berkata begini, orang-orang yang bijaksana akan bersinar seperti cahaya di angkasa, dan orang-orang yang memimpin banyak orang kepada kebenaran akan bersinar seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, orang yang menjadi terang, ya, orang benar itu akan menjadi terang. Dia akan bersinar seperti terang. Itu apa sih terang? Terang itu untuk menerangi kegelapan. Ya, beberapa tahun yang lalu ya, kami pernah mengalami mati lampu 18 jam, belum 24 jam, 18 jam. Kami ada genset, tapi pertimbangannya kalau genset ini dinyalakan, waduh, nanti kalau besoknya masih mati lampu dan kemudian berkaitan dengan kegiatan gereja,
habis nih mau beli susah lagi gitu ya. Akhirnya ya sudah, kita nggak usah pakai genset gitu ya, datang kegelapan. Tapi kami menikmati kegelapan itu 18 jam Bapak Ibu Saudara ya. Nah pada waktu itu betul-betul kami butuh yang namanya terang. Karena semua segala sesuatu dijalankan dengan listrik ya. Bukan cuma lampu kan, pekerjaan, pelayanan, ada beberapa pelayanan terganggu karena berhubungan dengan listrik. Tapi di saat gelap itu kita punya lilin, satu lilin itu sangat-sangat menolong ketika dalam kegelapan. Pada waktu gelap itu lampu yang biasanya lampu biasanya di-charge ya, lampu darurat itu biasanya kita singkirkan, nggak pernah dilirik. Tapi justru ketika di tengah kegelapan lampu itu menolong kita melihat. Nah, saudara, di dalam gelap kita itu butuh terang. Di dalam situasi kondisi Indonesia yang sekarang nggak baik-baik saja. Kemarin di grup saya baca bukan di grup, di WhatsApp, di statusnya salah satu pengurus saya, dia bilang begini, bukan main harga rica, harga bawang di sini tembus jadi sampai 80.000 per kilo. Terus saya komen, di Surabaya cuma 50.000. Pesenan itu ya orang di Jawa, rempah-rempah murah-murah ya. Tapi kalau di sini, aduh bukan main mahal. Jadi bawang merah di sana sudah tembus hampir 100.000 katanya ya, per kilo. Per kilo Bapak Ibu ya, 100.000 per kilo. Di sini saya dengar pembantu kos yang saya tempatin 50.000 Pak. Itu makanya saya sering bawa dari Deso. Nah, itulah situasi kita nggak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara ya. Lagi nggak baik-baik saja. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini kita harus bersinar menjadi terang. Ya. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa jemaat kami ya, kebanyakan ya jemaat kami ini kan sekarang tuh kuliner gitu ya. Jadi kalau saya tambah besar itu harap maklum, dan lagi karena saya ada lagi berjalan-jalan. Jadi mau tidak mau lama di Surabaya, makanan yang saya nggak pernah temui di Gorontalo dan saya nggak bikin, saya suka sekali mau cari itu ya. Sampai saya malam-malam tuh mau cari angsle Bapak Ibu Saudara. Tapi saya di Siwalan-Kerto, saya lihat, aduh mau pesen angslenya 29.000, ongkirnya 39. Nah jadi deh gitu ya. Tapi itu makanan yang saya nggak pernah temui di Gorontalo. Jadi saya coba cari. Tapi ya itu sekedar intermezzo. Kita balik lagi pada firman Tuhan ya. Jadi kalau bicara tentang kuliner, itu sekarang di Gorontalo lagi marak kafe, saudara ya. Kafe itu banyak sekali. Dan kemudian ada beberapa ruas jalan yang itu diperuntukkan untuk orang-orang UMKM itu berjualan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya satu kali ketika menghadiri ada satu acara jemaat saya lagi ikut lomba nyanyi, saya ikut lihat gitu ya, melihat. Kemudian saya ketemu seorang anak Tuhan ya, anak Tuhan ini keluarganya dulunya bukan Kristen, tapi kemudian dia dimenangkan jadi Kristen. Dia jadi seorang pelayan Tuhan di satu gereja ya. Ya saya kebetulan kenal karena kami biasanya mengisi di TVRI dan saya pribadi pernah bermitra dengan dia jadi MC di satu acara. Nah, pada saat itu saya kata belum, saya bilang ngapain Pak? Loh, saya usaha Bu di sini. Itu ada pameran UMKM. Nah, kalau di Gorontalo tuh yang terkenal kan kain karawu. Jadi kain itu disulam begitu ya. Jadi kain disulam dan ada sulaman yang menarik dan macam-macam motifnya. Kemudian saya lihat, ternyata usaha sepatu. Yang menarik adalah sepatunya itu dari kain yang karawu. Saya bilang, wah bukan main Bapak ini ya. Dan Bapak Ibu Saudara, ini Bapak belajarnya di mana? Ternyata belajarnya di Sidoarjo gitu ya. Saya ke Sidoarjo khusus belajar untuk belajar bikin sepatu, ya nanti ke depan mungkin tas. Ya ini situasi yang cukup sulit ya sebetulnya, situasi yang cukup sulit. Tapi dia bercerita bagaimana Tuhan itu membuka jalan sehingga dia menjadi salah satu binaan dari Bank Indonesia yang kemudian dibina, bukan cuma dibina, ya juga mungkin ada beberapa hal yang masalah dana juga. Ya di tengah-tengah situasi yang sulit, dia menceritakan bahwa Tuhan itu tetap menolong. Nah di tengah-tengah UMKM itu kan banyak sekali orang-orang yang muslim. Dia satu-satunya
dengan istrinya. Dan dia bilang puji Tuhan, satu sepatu gitu ya, sepatu yang kulit sih, tapi ada kakabonya, itu yang menarik ya, khas Gorontalo. Dipajang dia cerita, ini bagus ya, saya bilang, ya Bu, tapi Ibu tidak boleh beli karena ini sudah sold out. Ketua BI-nya Gorontalo sudah langsung ambil itu, tapi saya bilang mohon ditaruh di situ. Jadi puji Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit masih ada secercah harapan, dan itulah sebetulnya ketika kita mengalami mujizat Tuhan, bukan saatnya kita diam, tapi saatnya adalah kita menceritakan kepada orang-orang di sekeliling kita, hidup ini memang sulit, itu fakta, tapi ada satu hal yang kita harus tahu, bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Nah, ada satu jemaat saya datang ke sana 1 bulan kemudian suaminya dipanggil Tuhan, gitu ya. Dia menjadi janda dalam usia 40 tahunan. Dia harus membesarkan 2 orang anak, satu laki-laki dan 1 orang perempuan. Dan saya melihat bagaimana kebesaran Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Jatuh bangun bukan mengejar cinta gitu ya, jatuh bangun mengejar cuan gitu ya, supaya bisa selesaikan 2 anaknya menjadi sarjana. Karena dia bilang janji saya sama almarhum suami saya, sebelum dia dipanggil Tuhan, saya bawa 2 anak saya menjadi sarjana. Tidak mudah, dari dia buka warung, kemudian warung itu kemudian sepi karena ya namanya warung saingan Anda gitu ya. Kemudian dia beralih ke kuliner. Waktu itu saya sempat bilang, Ci, kan pinter masak, kenapa ini nggak dijadikan sumber penghasilan? Mulailah merintis gitu ya, dari kecil sampai dia katakan sampai masuk di Grab, sampai masuk di Gojek, dari sempat dapat bintang 2 sampai bintang 5 gitu ya. Dia perjuangannya luar biasa, sampai pada waktu kalau Ramadan dia bilang pagi-pagi jam subuh, pagi-pagi sekali gitu ya, dia harus antar ke pesanan ke Liboto, jaraknya yang kurang lebih hampir 1 jam gitu PP. Jadi itulah perjuangan, memang tidak mudah hidupnya, tapi hari ini dia bisa berkata bahwa semua karena anugerah Tuhan. Anaknya yang 1 sudah selesai, tinggal anaknya yang 1 perempuan sedang skripsi dan akan menyelesaikan dalam tahun ini. Semua kebesaran Tuhan. Dan dia cerita mujizat Tuhan itu luar biasa, dan bagaimana jalannya ini usaha dari kecil sampai sekarang sampai cukup besar, dan itu bisa bukan cuma menghidupi dia. Dan saya itu cukup terharu. Ini jemaat yang bilang anaknya ya, kemudian anaknya juga merintis usaha, dan pada waktu itu dia bilang dia mau merintis usaha, satu yang dia mengatakan keuntungannya jadi 10% pada waktu itu dia ambil. Setiap kali beberapa hari mereka jualan di jalan dengan teman-temannya, dia ambil untuk apa? Untuk dia mau kasih persembahan bagi Tuhan di hari Natal. Bapak Ibu Saudara, ya kalau kita jadi orang benar, kita itu harus bersinar. Bersinar dengan apa? Kalau kita belajar dari ayat ini, kita harus hidup dengan hikmat Allah. Apa yang memang menjadi bagiannya Tuhan, kita mesti kembalikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita itu kelola dengan bijaksana. Ya BPPS masih mengatakan 10% itu adalah untuk Tuhan. Para 10-an itu harus untuk Tuhan, gitu ya. Situasi baik dan tidak baik dalam hidup kita, mungkin kita berkata kurang. Apa yang menjadi bagiannya Tuhan mesti dikembalikan ke Tuhan. 90% itu milik kita, itu yang harus dikelola dengan bijak. Jadi harus dengan hikmat. Kemudian menjadi terang itu berarti menjadi saksi, bukan hanya menjadi orang yang diam. Saya percaya kalau semua ditanya di tempat ini, semua mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Pertanyaannya, apakah kita pernah menceritakan bahwa Tuhan itu menolong kita dalam situasi yang sulit kepada orang-orang di sekitar kita? Minimal kalau kita nggak bisa ngomong, pernah nggak kita tahu di status kita, Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib. Ya, itu penginjilan diam yang bisa kita lakukan pada hari ini. Jangan diam. Kita masih mungkin kita bilang saya nggak bisa cerita sama orang-orang yang bukan teman saya, dengan teman-teman kita aja kita ngomong, kita ceritain Tuhan itu baik. Tapi bukan cuma Tuhan baik,
kepada Allah, kenal Allah itu seperti apa, mengalami pertolongan Tuhan itu seperti apa. Ya, Medan Gorontalo dengan Jawa itu beda ya. Saya sampai sekarang masih ada syok-syok culture-nya dikit tuh, masih ada. Karena sudah bertahun-tahun ya, hampir sebagian besar hidup saya dibesarkan di Jawa. Mungkin suami saya nggak terlalu, tapi saya itu syok culture-nya sampai sekarang itu masih ada gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi mereka itu orangnya kan belak-belakan. Kalau mereka saya tanya, kenapa kok nggak ke gereja? Iya, saya tersinggung sama siapa? Tersinggung sama si A. Kenapa? Dia bilang begini. Saya bilang, ya saya juga belak-belakan. Ya cari Tuhan nggak? Betul sih, kita mesti lihat dia di gereja. Tapi cari Tuhan ya fokusnya ke Tuhan. Terus dia bilang, ya tapi saya belum mau ke gereja. Oh gitu ya, ya sudah. Kemudian tidak lama saya senggol, saya suami WA ke dia supaya dia datang ke gereja. Terus dia cerita, waduh, satu dia buka WA setelah saya telepon suami, ternyata Om Marvin sudah ada WA ini. Sudah, saya kemudian dia bilang dia siap-siap, ya kemudian ke gereja. Ya mengarahkan kepada Allah, saya coba segala cara. Mungkin karena terlalu dekat, jadi dia nggak suka sama saya, tapi kepada gembalanya kan pasti lebih suka. Begitu gembalanya WA, dia sudah langsung bergegas dan pergi ke gereja. Tapi itu segala cara ya, maksudnya ya saya tidak menceritakan ini bahwa kita tuh menggunakan segala cara supaya orang itu datang kepada Allah. Ada yang berhasil? Ada yang nggak berhasil? Ada, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau nggak berhasil gimana ya? Kita tetap membawa dia di dalam doa, tetap datang kepada itu, mengarahkan kepada Allah. Karena kita tahu bahwa dunia ini sudah semakin dekat. Ada yang katakan 2030 nih, dunia sudah mau selesai. Saya bilang, saya pikir, waduh kurang 4 tahun. Ya lepas kapanpun Tuhan mau datang, tapi kita harus benar-benar mengarahkan hidup kita dan orang-orang di sekitar kita kepada Allah. Ya, pergumulan saya memiliki anak yang di Surabaya, gitu ya, adalah satu. Ketika dia sakit, gitu ya. Ketika dia sakit dalam posisi yang seperti tidak bisa bikin apa-apa, saya juga bingung. Dia bilang malam-malam jam 1 dia mau pergi ke UGD, dia bilang. Aduh, saya bilang janganlah, tahan sedikit, tahan saja, nanti besok pagi-pagi. Ya karena kalau sudah selesai kuliah, selesai sudahlah pertemanannya, temannya sudah ada di mana-mana gitu ya, dan dia masih ngekos di daerah Siwalan itu dan tidak ada teman gitu. Kebetulan teman dekatnya sudah kerja di Jakarta, saya bingung mau menghadapi siapa. Nah, kemudian saya bilang sudah nanti berdoa yuk. Memang mungkin orang ini jadi berdoa. Tapi saya belajar bahwa ketika kita mulai mengandalkan Tuhan, saya bawa anak ini kita berdoa, maka ada satu kekuatan yang menolong dia sehingga besok pagi dia bisa dengan cukup kuat dia berangkat ke IGD sendiri gitu ya. Saya ya dia dalam posisi mungkin agak ngefly, agak vertigo dikit gitu ya, dia nge-grab, kemudian dia pergi ke IGD, dia disuntik beberapa saat pulang dan kemudian dia melakukan perjalanan ke Bondowoso gitu ya, ke rumah adik saya. Ya, tapi yang poinnya adalah masih balik-balik dalam hal yang sederhana. Anak kita itu harus diarahkan kepada Tuhan. Dia ngomong sama saya, gimana supaya saya dapat uang sebanyak-banyaknya? Saya nggak tahu, saya bilang. Tapi yang saya tahu firman Tuhan bilang, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Itu kuncinya. Nah, ya kemudian namanya anak penuh dengan dia, tetap kita harus mengarahkan. Sebenarnya ya kita mesti mengarahkan bukan cuma diri kita sendiri, anak-anak kita, keluarga kita, termasuk orang-orang yang di sekitar kita. Ya, dan dia ini menarik ya, hidup selama lebih dari 70 tahun di negeri asing. Ia nggak pernah kembali ke Yerusalem seumur hidupnya. Tapi ia lebih berguna bagi rencana Allah daripada banyak pemimpin yang tinggal di tanah suci di Yerusalem. Allah menempatkannya di tengah dunia supaya terangnya itu terlihat oleh semua bangsa. Kenapa Daniel nggak pulang seumur hidupnya? Kalau kita lihat ceritanya Esra, dia balik ke Yerusalem. Tapi ini Daniel seumur hidupnya sampai mati ada di Babel. Tapi ternyata dia lebih berguna di sana dibanding dia berada di Yerusalem. Jadi kadang-kadang kita bertanya, kenapa Tuhan
supaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya, apa sih program kita untuk hari ini? Saya tadi sudah mengatakan kita nggak tinggal di negara asing, kita tinggal di Indonesia, gitu ya. Ya, tapi di tengah-tengah orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan, sama seperti Daniel, kita dipanggil untuk menjadi terang. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita harus jaga identitas iman kita. Mungkin ada banyak hal yang akan dilakukan untuk mengubah identitas kita, tapi jaga identitas iman kita. Ya, jaga. Jangan ikut arus dunia yang melanggar firman Tuhan. Siapa kita? Kita adalah orang percaya yang sudah diselamatkan dalam Kristus Yesus. Yang kedua, hidup dengan integritas, jujur di tempat kerja, sekolah, dan keluarga. Ya, ini sesuatu hal yang kecil, tetapi harus kita lakukan. Kemudian tetap berdoa dan dekat dengan Tuhan. Hanya hubungan dengan Tuhan yang membuat kita tetap bersinar. Saudara, menjadi bersinar bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, tapi karena kita punya Tuhan di dalam diri kita. Saya senang sekali itu lagu ya, ku terhubung denganmu. Itu artinya kita selalu punya hubungan itu yang membuat kita bisa tetap bersinar. Kemudian kalau Tuhan kasih kesempatan kita bersaksi dengan lemah lembut. Biarkan tindakan dan perkataan kita menunjukkan kasih dan kebenaran Tuhan. Matius pasal 5 14-16, kamu adalah terang dunia. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya mau menutup dengan satu kesimpulan. Daniel itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bukan karena ia sempurna, bukan. Tuhan gak cari orang yang sempurna, karena gak ada. Yang sempurna cuma Tuhan. Kesempurnaan itu milik Tuhan Yesus Kristus, ya. Tapi kenapa dia bisa menjadi terang? Karena dia membiarkan Allah bekerja di dalam hidupnya. Bukan karena sempurna, tapi karena dia mengizinkan Tuhan bekerja dalam diri. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, di kantor, di sekolah, di lingkungan atau keluarga, kita bisa menjadi saksi yang membuat orang lain mengenal Tuhan yang hidup. Sama seperti Daniel, kita juga bisa bersinar. Terang yang tidak redup, terang yang membawa orang kepada Allah, terang bagi bangsa-bangsa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya hari-hari ini ya selain melayani di kota Gorontalo, kalau 2 tahun lalu 2024 ya zaman waktu mungkin Pak Oscar terakhir di Gorontalo, kalau ingat saya pernah menjumpai seorang ibu di Karuyan. Itu awal kami merintis kembali di PPS di Karuyan, tapi itu mungkin 2022. Itu baru Tuhan jawab tahun 2024 ketika pintu itu terbuka untuk kembali di PPS ada di Karuyan. Saya dan suami harus, ya mungkin saya pernah saksi deh, saya dan suami mesti tiap minggu Bapak Ibu Saudara ya, kami berangkat ke Karuyan. Dari ibadah itu kalau selesai kami selesai jam 2 ya selesai, itu segera kami berangkat ke Karuyan. Ya waktu itu kami ada 3 pekerja ya, jadi kami bawa semuanya, malamnya kami langsung pulang. Itu selama 1 tahun. Nah semenjak 2025 kemarin kami menempatkan ada 2 pekerja kami suami istri sana. Dan sekarang ya saya belajar bahwa semua itu harus pada waktunya Tuhan. Amin ya. Bukan waktunya Tuhan, itu pintu gak akan terbuka. 2025 kami diberkati Tuhan lewat anak Tuhan di Gorontalo dan kemudian di Surabaya. Kami bisa beli tanah, harganya 25 juta. Murah ya. Tapi itu harganya memang murah loh Bapak Ibu Saudara ya. Saya ditanya berapa, 25, tawarnya 30 juta. 28 juta. Saya mau tawar lagi sampai di harga 25. Orang yang menyumbang yang tutup, nanti ada orang lain yang oh ya sudah saya tutup. Tapi kami menunggu kapan kami bisa bangun. Semua bertanya-tanya kapan bisa bangun. Saya juga bertanya gitu kan ya. Masalah bangun ini kan butuh uang Bapak Ibu Saudara. Ngabisin
masa daun-daun kita kumpulin gitu ya, nggak bisa ada gitu ya. Sampai di Desember 2025 ada seorang anak Tuhan yang pada waktu itu ya Tuhan tuh prosesnya bagus sekali gitu ya. Artinya kemudian saya minta ke majelis pusat, kami mau buka rekening atas nama gereja. Ya di sana nggak ada yang lain Bapak Ibu, BRI. Dan Tuhan tolong ada satu jemaat kami, dia bekerja di BRI dan dia menolong kami semua walaupun dia sudah waktu itu sudah pindah di Parigi gitu ya, di Sulawesi Tengah, tapi dia masih bisa bantu kami sampai buka itu. Nah, begitu rekening itu dibuka, saya bilang ada berapa? Oh, kemudian ya kita genapkan menjadi 1 juta untuk pembukaan rekening. Tidak lama Bapak Ibu Saudara masuk 25 juta. Tapi Bapak Ibu Saudara waktu gereja 25 juta nggak cukup. Fondasi aja nggak cukup ternyata Bapak Ibu Saudara ya. Saya dulu di Surabaya nggak ngerti gini-gini ya, tapi karena di sana mau tidak mau saya mesti lihat. Ya walaupun saya nggak paham banget, saya bukan kontraktor juga, tapi akhirnya mau tidak mau ngerti gitu. Saya kaget-kaget ya, mungkin saya tanya untuk fondasi berapa? Tuhan minta 18 juta. Wih, mahal banget gitu ya, mungkin nggak pernah membangun ya, jadi mahal banget dia 18 juta. Tapi ya segitu gitu. Ya udahlah karena kita tanya bukan itu. Total 25 juta. Pertama kali saya keluarkan 24 juta 250 kami keluarkan. Terus keluarkan lagi 3 juta. Habis Bapak Ibu Saudara. Di saldo itu habis betul. Saya bilang, oh Tuhan, ini tuh kan masih kurang Tuhan. Mau dari mana dikeluarkan? Saya ditanya jemaat, Tuhannya dari mana? Uangnya dari Tuhan. Saya bilang sama saya nggak tahu caranya, tapi dari Tuhan gitu ya. Dan begitu saya mau bayar Tuhan, saya bilang coba print. Saya minta kalau bekerja saya yang udah di sana print. Oh ada masuk ini 5 juta gitu ya. Oh berarti Tuhan, puji Tuhan. Oh ternyata ada 1 juta lagi, masih kurang 1 juta. 1 juta itu nggak besar sebenarnya. Ya akhirnya tercukupi lah. Sesudah tercukupi Bapak Saudara, jemaat saya bendaharanya bilang, nah luar biasanya ini perempuan bendahara kami di keagungan. Dia ngerti masalah bangunan. Bilang, tante ini mau urut. Jadi berapa saya bilang? Itu 12 juta. Dia tadi ada gitu kan. Itu pergumulan ya. Saya mengajukan ke sinode. Saya bilang saya mengajukan, tapi karena sinode sedang pada sidang raya, kami nggak dikasih Bapak Ibu Saudara ya. Ya udahlah kalau nggak dikasih ya mau bilang apa? Masa kita mau ngomel gitu ya? Sudah itu berarti Tuhan punya cara yang lain. Tapi Tuhan bukan. Ada beberapa orang yang ada juga yang kami nggak kenal, ada yang kami kenal, dan total kemarin setelah saya bikinkan laporan itu masih ada sisa, belum pengurukan, jadi masih ada sisa 25.500.000. Kemudian masih tertambah lagi gitu ya, 30, saya punya sekitar 30 jutaan lebih ya, 30 juta lebih. Saya bilang oh puji Tuhan, cukup untuk nguruk, lebih dari cukup gitu kan. Nguruknya sekitar 12 juta gitu ya. Tanah dan itu belum ongkos bukan. Tapi kan baru sampai fondasi Bapak Ibu Saudara. Mau dirikan bangunan ini masih jauh kan? Masih jauh. Terus ada satu jemaat kami di Gorontalo, Bu, saya tunggu Ibu ya. Kalau pulang dari keagungan nanti kita sama-sama pergi ke kantor. Saya akan sumbang semuanya. Oh, puji Tuhan. Tapi masih jauh ya Tuhan, dalam hati seraka banget gitu ya. Dari sumbang begitu banyak masih bilang masih jauh. Memang masih jauh Bapak Ibu Saudara, karena itu butuh kurang lebih 300 jutaan. Tapi sejauh ini saya melihat Tuhan itu betul. Amin. Luar biasa. Saya nggak tahu. Jangan ditanya dari mana. Saya sempat kirim proposal ke beberapa orang yang saya kenal. Yang tentu cuma satu, yang lain dari mana? Saya nggak tahu. Ada anak-anak Tuhan yang juga mencintai pekerjaan Tuhan di sana, dan sekarang mungkin sudah ada di beberapa kota di Indonesia, mereka yang menolong kami. Ya, Tuhan itu terlalu baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma itu, sampai ke kepala desanya, ini desa Kristen ya, satu-satunya desa Kristen ada 2 saya. Itu salah satu desa Kristen di Gorontalo, itu adalah desa keagungan. Itu kalau orang bilang Minahasanya Gorontalo.
Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat di keahlian itu ada juga pengucapan. Ucapan itu ibadah ucapan syukur sama seperti di Manado. Wah, kalau itu semua makanan dari berbagai jenis yang halal dan haram itu ada di situ, gitu ya. Karena itu minahasanya Gorontalo. Tetapi yang saya lebih bersyukur sama Tuhan bukan cuma itu. Ini bagian yang terakhir dari ya menjadi terang. Ya karena saya sudah tinggal di Gorontalo, berarti menjadi terangnya minimal bagi Gorontalo. Gorontalo itu 3 kali kena banjir. Yang pertama pada tahun 2016 itu banjir yang cukup besar, tapi di kotanya enggak. Yang lebih banyak itu daerah Pambiangan sana. Yang kami membantu, gitu ya. Kami datang ke sana, kami bawa bantuan. Yang kedua, saya lupa yang kedua. Yang kedua itu di kota. Jadi ada beberapa, termasuk saya menyalurkan sumbangan dari teman saya di Surabaya untuk mereka yang mengalami bencana alam di Gorontalo. Yang terakhir tahun berapa ya itu? Nah ini kami tidak turun karena gereja kami juga kena banjir. Ya. Gerejanya enggak, karena gereja kami cukup tinggi, tapi pastorinya itu kena. Kantor pastori Ruang Serbaguna segini kali ya, hampir selutut kok, hampir selutut. Ya, kalau gereja sampai kena, ya berarti jalan itu sudah tenggelam. Ya, jadi itu yang terjadi. Kami mencoba melihat bahwa menjadi terang itu bukan cuma kita menceritakan firman Tuhan, tapi ini menjadi terang secara holistik. Ada beberapa pelayanan yang kami lakukan ya, misalnya yang kami sempat masuk di lapas laki-laki. Tapi kemudian ada kebijakan bahwa itu harus dilakukan dari Perlimas Kristen, jadi kami sudah tidak masuk di sana. Sampai sekarang masih di radio, itu radio masih merupakan satu alat untuk kami boleh menjadi terang bagi Gorontalo. Ya, kemudian kalau ini bukan saya jelasin, membawa nama provinsi Gorontalo ke event nasional. Gereja tidak terlalu besar, jemaah juga tidak terlalu banyak, tetapi beberapa yang saya bersyukur mereka bisa menjadi terang bagi provinsi Gorontalo. 2 dari jemaat kami pernah menjadi anggota paduan suara kita Bahana Nusantara, ya 3 kali karena yang satu orangnya sama. Ya. Kemudian orang Kristen itu minim ya di Gorontalo, tapi kalau bisa sampai masuk di event-event begini itu bersyukur sama Tuhan. Tadi yang saya saksikan dia ada satu jemaat mewakili lomba cinta lagu. Ini ke event nasional ya, mewakili Gorontalo di Jakarta. Kemudian menyanyi solo, ya menyanyi solo dia sampai di Jakarta ya. Sebetulnya dia mau dibawa untuk pesta rawi ke Papua, tapi Gorontalo nggak punya duit gitu ya, jadi yang dikirim cuma beberapa aja, nggak semua. Ya, kemudian ada musikalisasi puisi, jadi kebanyakan mungkin di seni ya, di seni. Jadi mereka betul-betul bisa puji Tuhan. Saya bersyukur. Kalau ditanya saya perannya apa, saya nggak pernah lagi mereka, tapi saya menanamkan value kepada mereka. Kemanapun kamu pergi, kamu mesti jadi berkat. Berkatnya lewat apa? Lewat kelakuanmu, lewat prestasimu, lewat apapun yang kamu bisa buat untuk Tuhan. Mungkin karena ruang lingkup kami lebih kecil dari kota Surabaya, dan kebanyakan, ya bukan kebanyakan, semua anak-anak itu kalau SMA harus masuk di negeri. Jadi kesempatan untuk menjadi terang itu lebih besar. Ya, kemudian beberapa di antara mereka juga berprestasi ya di sekolah mereka. Baru-baru ini saya bersyukur ada salah satu anak sekolah minggu ya, dia lulus dengan prestasi yang sangat baik menurut saya. Kalau ini dia di sekolah Katolik, di SD Katolik ya. Dan saya melihat bahwa mereka itu seandainya mereka tidak punya prestasi di bidang akademik, di bidang olahraga, tapi mereka rajin, mereka disiplin gitu ya. Jadi artinya bahwa mereka menjadi orang-orang yang benar-benar tahu menempatkan diri. Karena ini daerah benar-benar nggak lupa Surabaya gitu ya. Daerah ini adalah daerah yang mayoritasnya Muslim. Mayoritas Muslim. Jadi kalau di Gorontalo itu mau cari makanan yang haram nggak ada. Ada sih tapi agak susah. Gitu ya. Jadi makanya kalau saya ke Surabaya, Manado itu kesempatan cuci leher, gitu. Tapi hati-hati jangan sampai lehernya juga semakin membengkak, gitu ya. Artinya ya itu bagusnya dulu bagi saya berkurang. Tapi artinya bahwa di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kami
belajar untuk menjadi berkat. Ya, dan pada beberapa tahun ini lurahnya, puji Tuhan, adalah orang yang nasionalis sebetulnya. Dia mau datang ke gereja untuk mengikuti acara di gereja. Dan kalau ada jemaat yang meninggal, jemaat Kristen atau dia datang, nah itu luar biasa. Nah, hal yang menarik adalah kami pernah membuka gereja kami untuk SD, salah satu SD di Gorontalo. Mereka datang dalam pembelajaran Pancasila. Boleh? Oh boleh, silakan. Saya buka lebar-lebar gereja dan pertanyaannya menarik dengan tempat sholatnya di mana? Ya di sini. Kok ada tempat duduknya? Iya, kalau kami berdoa, kami duduk, kami berdiri gitu ya. Jadi saya ceritakan gereja jadi kayak ini gitu. Oh, ya sudah. Sesudah itu kita kasih berkat makan. Ya snack aja kan, waktu itu jam snack. Sesudah itu selesai, wah mereka foto-foto gitu. Semua area gereja ada yang foto-foto gitu ya. Tapi ya itulah, gereja perlu juga membuka diri gitu ya. Membuka diri. Ya kalau di sini mungkin nggak sejauh itu kan karena ruang lingkup kami kan kecil ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin Pak Oscar kalau ingat, kalau dari arah itu ada kelenteng, ada wihara, nah jalan sedikit itu gereja. Jadi makanya kami itu dari sisi posisi sangat strategis untuk mereka datang ke gereja kami. Jadi ya saya buka aja lebar-lebar, nggak apa-apa. Nggak. Mereka bilang sandalnya dibuka, oh enggak sandalnya dipakai, sepatunya dipakai, pakai saja, duduk dengan manis gitu ya. Nah, kemudian mereka lihat alat musik, ini banyak alat musik gitu ya, akan dijelaskan. Jadi saya cuma berpikir nggak apa-apa, karena yang penting udah duduk. Kalau kamu duduk, one day Tuhan pasti akan bekerja. Tahu caranya Tuhan hidup. Karena banyak sekali orang sekarang menerima Yesus tidak diizinkan dengan dari itu. Jadi saya percaya bahwa dia datang, dia lihat, tapi gereja kami nggak ada gambar-gambar salib sih. Jadi dia lihat, dia tahu, dan saya cerita, saya percaya hidup ini pasti akan masuk dalam hidup ini. Intinya Bapak Ibu Saudara, siapapun kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menjadi terang. Amin. Jangan cuma minta di dalam Tuhan, tapi ceritakan pertolongan Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar. Saya punya perempuan, tiga adik saya itu bukan orang Kristen. Saya dan suami selalu berdoa, kalau toh saya berbilang Tuhan kasih kesempatan. Tugas kita itu bukan membuat mereka ini, bukan itu tugas Roh Kudus membawa mereka percaya kepada Yesus. Tugas kita cuma menceritakan. Itu tugas kita. Jadi siapapun kita, dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama menceritakan kasih Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan satu pujian. Pujian ini adalah pujian yang lama, tapi saya melihat bahwa ini adalah satu doa yang luar biasa. Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu segala cita-citaku untuk bicarakan segala kerinduan kita, masa depan kita, biar menjadi milik Tuhan. Dan biar kita menjadi terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan padamu.
membuka mulut kita, menyampaikan kasih Tuhan lewat karakter kita, lewat perbuatan kita, untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, yang Tuhan izinkan ada. Hari ini siapapun kita di hadapan Tuhan yang punya satu kerinduan untuk merespon firman Tuhan, Tuhan, aku mau jadi berkat, aku mau jadi terang bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara boleh mengangkat tangan, nggak usah buka mata, cuma ini kita dengan Tuhan. Siapapun kita, Tuhan mau kita jadi berkat, jadi terang bagi orang lain. Bapak di surga mau melihat setiap tangan-tangan yang sudah diangkat sebagai satu komitmen di hadapan Tuhan bahwa kami mau jadi terang dimanapun kau menempatkan. Tidak mudah Tuhan, tapi kami tahu kalau kuasa Tuhan itu turun ke atas kami, maka kami akan menjadi saksi, dimulai dari keluarga kami, dari orang-orang terdekat kami, bagi semua komunitas kami. Biar Tuhan terus berbicara dalam hati dan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami menjadi terang. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, suara hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini. Tetapi kami tahu bahwa kuasa Tuhan, Roh Tuhan itu akan terus berbicara dalam hati, dalam pemikiran kami semua. Mungkin kami belum merespon kebenaran firman-Mu pada hari ini karena pergumulan. Tapi kami tahu kuasa-Mu gak akan pernah berhenti bekerja. Kau akan terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Dan Kau akan pakai kami menjadi terang-Mu yang ajaib di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan Kau akan terus bekerja mendatangkan kebaikan dan segala rancangan Tuhan itu digenapi bagi kami. Bagi setiap kami yang datang pada saat ini Tuhan, kami yang datang dengan penuh pergumulan, kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang melampaui segala pergumulan kami Tuhan. Kami bawa setiap pergumulan kami kepada-Mu Tuhan. Biar Tuhan berikan kami hikmat dan akal budi sehingga kami bisa mendapatkan jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Dan kalau mata iman kami masih tertutup, celingkan kami Tuhan, supaya kami bisa melihat bahwa ada Tuhan dalam hidup kami, ada Tuhan yang bersama dengan kami, ada Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, ada Tuhan yang selalu memberikan harapan kepada kami, ada Tuhan yang selalu mampu membukakan jalan bagi setiap kami Tuhan. Bawa kami semakin teguh di dalam Engkau, bawa kami Tuhan terus berpaling kepada Engkau. Roh Kudus berbicara terus sampai segala rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, memberkati gereja ini Tuhan, memberkati gembala di tempat ini beserta seluruh pengurus yang ada. Pakai mereka, berikan kesehatan dalam kehidupan gembala dan seluruh pengurus dan jemaat, sehingga Tuhan kami bisa melihat rancangan Tuhan itu digenapi di dalam gereja ini. Banyak jiwa yang dibawa ke dalam gereja ini, dijangkau bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan gereja ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami berdoa buat seluruh jemaat. Kami percaya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang setia, jemaat yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat bagi gereja ini, bagi masyarakat di sekitar kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat bagi